Perum Bancar Kembar, Blok 13 nomor 2 Purwokerto. Bagi yang ingin menghubungi beliau, nomor HP 8013 2745 888. Ini nomor hoki 8888. Memang orangnya hoki, santai, relax. Alamat kantor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Telepon 0281 641 419. Email israwan@yahoo.com. Beliau menempuh pendidikan S1 di UGM, S2 di UGM, dan S3 di Unpad. Wah, ini administrasi negara semuanya. Kemudian beliau nanti akan menyampaikan mengenai materi pengantar lokakarya. Adapun pembicara yang kedua adalah panjang sekali, mungkin bisa singkat ya. Pembicara yang kedua adalah nama Nurul Indani. Beliau adalah senior lecturer, lektor kepala Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian beliau pada Januari 2013 ya, menjabat salah satu deputi training yang riset ya dalam ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Wah, banyak sekali dari saya bacakan saja. Educational background, PhD in Knowledge and Innovation Management, Faculty of Economic and Business, University of Georgia, Netherlands. Oh, Groningen di Netherlands. Kemudian Master of Science, kandidat meritokrasia from Department of Strategy in Management, Norwegian School of Economic and Business, Bergen, Norway. Kemudian MSc BA Civil Economy from Agder University College, Kristiansand, Norway. Kemudian Norwegian Language and Civilization from Telemark University College, Telemark, Norway tahun 2021, dan sarjana ekonomi tahun 94 sampai 98. Training banyak sekali, quantitative methods for decision making, operation management, international operation, management, supply chain management, entrepreneurship and innovation, knowledge and innovation management, business modeling, and business research methods for graduate and graduate program for regular, executive, and international program. Board editor jurnal yang kita tunggu-tunggu ya. Vice Director Chief Gadjah Mada International Journal of Business, Member of Editorial Board International Journal of Multidisciplinary Approach on Innovation. Kemudian Editor Chief Gadjah Mada International Journal of Business, Visiting Scholar and Research Fellow, Visiting Scholar Section University, banyaknya, Defender of Netherlands, Course Intertide Improving Business Insight through Business Model Canvas, Visiting Scholar International University of Japan, Niigata, Japan, Course Intertide Knowledge and Innovation Management, Januari 2013. Postdoc Research in International Knowledge Transfer among Family Business, University of Edinburgh, Norway. Saya kira banyak sekali ya, pengalamannya sudah, jadi bisa kita menimba ilmu bersama Ibu Nurul. Untuk pertama saya persilakan karena waktu setengah 10 lebih 10, jadi saya berikan 25 menit. Monggo silakan. Terima kasih Pak
moderator, Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ide untuk mengadakan Murakarya ini pada tingkatnya karena tentunya kita menghadapi keprihatinan karena banyak sekali jurnal dalam bidang ilmu administrasi publik atau administrasi negara itu diterbitkan oleh banyak jurusan atau prodi administrasi negara di Indonesia, tetapi hampir sebagian besar atau boleh dikatakan hanya satu atau dua yang terakreditasi, yang lain tidak. Nah, lebih parah lagi, ada banyak juga jurnal diterbitkan oleh suatu institusi, apakah itu universitas atau prodi administrasi negara, hanya untuk kepentingan BKD. Saya ketemukan banyak sekali. Jadi misalnya setiap volume nomor itu hanya dicetak 10, hanya untuk dibagikan kepada penulisnya, untuk kemudian diberikan satu-satu, cari arsipnya sudah nggak ada, dan hanya untuk kepentingan bukan naik pangkat, tetapi untuk kepentingan angka apa pengumuman BKD itu banyak sekali. Itu apa? Dan itu bisa kita ketemukan ketika saya diminta untuk apa memberikan penilaian terhadap beban kerja dosen itu, ternyata satu jurnal itu isinya ya dari perguruan tinggi itu, kemudian acak-acakan dan sebagainya. Nah, maka saya kira apa yang dilakukan oleh program di Magister Ilmu Administrasi Fisik Publik dan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia ini menjadi sangat penting. Kita coba lihat persoalan yang terjadi saat ini. Jadi sebagian besar jurnal bidang ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu belum terakreditasi. Lalu jurnal BPSSN bidang ilmu administrasi negara yang kita hadapi banyak mengalami kesulitan naskah yang berasal dari luar institusi. Banyak yang tadi saya katakan diterbitkan, tapi isinya yang nulis orang dalam semua. Padahal kita punya aturan, ada peraturan disability itu maksimum 40%. Lalu jurnal ini sebagian besar diskusi artikel yang ditulis dari kami diskusi, kemudian kualitas hasil penerbitan itu juga sangat rendah. Isinya biasanya bukan cetak tetapi di print kemudian difotokopi, digandakan, sehingga tampilannya itu menjadi sangat tidak menarik. Lalu kualitas substansi artikel tidak dijaga dengan baik. Nah, biasanya hanya untuk kepentingan BKD atau naik pangkat. Mengapa kepentingan BKD? Karena kalau untuk penelitian kan malah butuh dana besar, lalu tulis 5-10 halaman, masukkan ke jurnalnya sendiri, lalu dapat poin BKD ini. Kemudian mitra bestari itu juga tidak ada. Kalaupun ada, hanya disebut di halaman pengelola, tetapi tidak diminta peneliti. Saya menjadi mitra bestari di beberapa jurnal, tidak pernah dikirimi naskah. Pernahnya dikirimi honor. Kalau honornya lancar, tapi nggak pernah ada naskahnya. Jadi saya bingung, nggak pernah kerja tapi dapat honor. Bu Hati itu sampai iri gitu ya. Dapat honor terus dia, tapi nggak pernah saya dapat naskah, dikirim naskah atau minta untuk mereview, tetapi honornya jalan terus. Ini kan aneh. Dan jurnal itu terbit terus, tapi nggak pernah seperti itu. Lalu
pengendalian kualitas terbitan berkala itu kurang konsisten hasil telaahnya, artinya gaya selingkuhnya itu menjadi sangat beragam dan menjadi sulit untuk diakreditasi. Kemudian anggota dewan redaksi itu seringkali menjadi penulis tetap setiap terbitan karena kesulitan naskah tadi lalu diisi oleh anggota dewan redaksi. Sebaran produk jurnal juga kurang luas, kadang hanya dicetak hanya untuk kepentingan internal. Ini yang kemudian banyak terjadi di kita. Visibilitas dan aksesibilitas jurnal juga belum besar karena belum menerbitkan berkala itu secara online. Kemudian proses pengolahan tulisan ilmiah belum menerapkan standar ilmiah, juga pemaparan gaya selingkuhnya itu belum konsisten. Nah ini kemudian menjadi pertimbangan dari teman-teman di program studi administrasi magister administrasi ilmu administrasi mungkin ini untuk menyelenggarakan lokal karya ini. Nah harapannya kita bisa melihat satu hari kemarin kita memperoleh banyak sekali pencerahan, barangkali juga ada yang paham, barangkali juga ada yang masih belum paham untuk mengelola jurnal ini. Satu hal yang menarik, Ibu Bapak, ASEAN itu punya jurnal. ASEAN, asosiasi kita ini punya jurnal, tetapi baru terbit satu kali kemudian mati. Naskah ada ya Pak Sam? Naskahnya ada. Nah, saya tidak tahu. Nanti kita coba di sesi berikutnya bagaimana menghidupkan itu. Seingat saya, ASEAN itu punya jurnal namanya Jurnal ASEAN, tetapi di situ ada logo Universitas Negeri Yogyakarta. Apakah itu yang kemudian menjadi penghambat atau bukan? Saya tidak tahu. Kemudian merasa itu gitu ya. Atau barangkali nanti logo perguruan tingginya masukkan semua saja ya. Itu misalnya seperti itu. Seandainya ini menjadi kesulitan kita kok. Baru terbit satu kemudian mati. Nah, kemudian tentunya kita perlu mereview yang kemarin kita dengarkan dan nanti Bu Nurul akan memberikan yang internasional strategi mewujudkan jurnal berakreditasi ini. Tentunya kita perlu menerbitkan jurnal bermutu itu seperti apa, menjamin kontinuitas terbitan. Di kami itu kadang-kala diusut dekannya itu mengatakan, aduh anggarannya nggak ada Pak. Nah, lalu bagaimana bisa continue? Lalu meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengembangkan jejaring mitra lestari, membuat jurnal versi digital, lalu membuka akses jurnal secara daring, lalu persiapan akreditasi tentunya. Nah, yang perlu diperhatikan tentu ketika kita menerbitkan jurnal bermutu, konsistensi gaya selingkuh yang diterapkan oleh masing-masing jurnal itu harus dijaga betul, jangan sampai dalam satu buku yang bermacam-macam tentu akan menyulitkan ketika kita ingin melakukan akreditasi itu. Kemudian menjamin kualitas substansi artikel. Ini yang mungkin menjadi penilaian terbesar dan ini sulit dilakukan karena untuk mencari artikel yang berkualitas itu sangat sulit. Misalnya kita dihadapkan pada pimpinan misalnya menghendaki segera diterbitkan padahal tidak bermutu, tetapi karena butuh untuk naik pangkat kemudian mendorong kalau perlu beliau berani membiayai pencetakannya. Gitu. Ada yang sampai seperti itu. Jadi tolong jurnal saya, artikel saya diterbitkan, nanti ongkos cetaknya saya bayari semua. Gitu.
Ada yang sampai mengatakan begitu. Lalu ini kerjasama dengan organisasi profesi sesuai bidang ilmu. Jadi barangkali nanti ASEAN akan menjadi mitra untuk menerbitkan atau mengembangkan jurnal yang sekarang ini sudah ada. Lalu pelibatan mitra bestari ini sangat penting dan harus ditunjukkan bukti-bukti korespondensi hasil koreksi ini ketika nanti kita minta akreditasi misalnya. Lalu anggota Dewan Penyunting ini diusahakan tidak melibatkan pakar dan diusahakan melibatkan pakar dari banyak lembaga, tidak hanya dari lokal saja, universitas misalnya. Bu Deno, barangkali ada contoh Bu Deno, ada? Oh ya udah. Di kami sendiri juga salah Pak, gitu. Kita sudah minta perbaiki tetapi belum diperbaiki. Jadi contohnya apa? Misalnya di sini Mitra Bestari. Mitra Bestari itu selalu dicantumkan di depan, di bawah Dewan Redaksi itu, meskipun dia tidak bekerja tetap dicantumkan. Kurang lebih selama 5 tahun ini sudah tetap itu. Nah itulah yang menjadi tidak tepat. Mitra Bestari harusnya tidak dicantumkan di halaman Dewan Redaksi itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, petunjuk penulisan bagi penulis itu ada di dalam jurnal itu secara jelas. Kalau perlu ini secara elektronik ada template format yang jelas begitu, sehingga si penulis itu tinggal mengisi isinya. Kemudian juga peran aktif penyunting pelaksana ini menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti kemapanan gaya selingkuh itu terganggu karena tidak konsisten di dalam melakukan review. Lalu menjamin kontinuitas terbitan. Ini menjamin ketersediaan artikel yang berasal dari luar institusi. Ini yang sangat sulit. Barangkali di sini semua sudah punya jurnal di institusi masing-masing dan pasti kesulitannya sama menyediakan artikel untuk penerbitan secara rutin. Nah, tadi saya bercerita dengan Pak Sam, barangkali jurnal yang sudah ada di ASEAN itu bisa menjadi cikal bakal itu dulu satu yang dikelola dengan baik oleh kita semua, kemudian itu diakreditasi. Saya kira nanti bisa menjadi pemicu bagi jurnal-jurnal lain. Dibandingkan misalnya kita semua membuat satu persatu misalnya, nah nanti kita bicarakan detailnya. Nah kemudian sebuah jurnal berkualitas juga diukur dari aspek aspirasi wawasan, cakupannya, pembacanya, kemudian penyumbang tulisannya itu sangat luas, tidak hanya nasional atau lokal tapi internasional. Nah maka seperti saya tadi sampaikan di depan, sangat aneh kalau ada 10 artikel dalam satu buku jurnal diisi oleh orang dalam semua, gitu ya. Ini betul-betul terjadi. Dan lebih parah lagi antara isi dengan cover itu judulnya beda. Itu pernah saya ketemukan seperti itu, sehingga menjadi aneh. Lalu ini yang harus diperhatikan, lebih dari 40% naskah itu dari lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Ini yang tidak terlalu ini ketersediaan anggaran. Ini yang seringkali belum terpikir, bahkan di kami saja minta rumah untuk mengunggah ini artikel-artikel itu supaya bisa dilacak secara online. Jawabannya, oh bisa Pak, tapi rumahnya masih kecil dan nanti kalau sudah terisi 4 kali terbitan langsung menghapus dengan sendirinya. Lah ini kan celaka itu. Jadi disundul dari bawah, disundul dari atas, yang bawah yang sudah lama itu langsung menghilang. Nah bagaimana nanti bisa terlacak? Ini kan sesuatu yang sebenarnya menyulitkan kita semua ketika akan
melacak sebuah artikel. Kemudian ini novel T itu sangat penting, menghasilkan kebaruan. Lalu pustakanya juga pustaka primer, kemudian memiliki dampak ilmiah yang tinggi. Jumlah citasinya itu 25, lebih dari 25 dilakukan oleh berkala yang lain. Lalu ukuran kertas ini yang juga perlu diperhatikan, jangan sampai nanti membuat. Di kami ada jurnal di Prodi itu ukurannya itu ukuran setengah folio itu kertas F4 dibagi 2 jadi seperti buku. Jadi ketika diajukan untuk akreditasi ya banyak gagalnya. Lalu mengembangkan jejaring mitra bestari ini sangat penting. Mengelola jurnal itu perlu kita memiliki jejaring yang luas. Jadi supaya kita itu bisa minta bantu teman-teman untuk mereview dari para pakar bidang ilmu yang sejenis. Nah, nanti tadi saya sampaikan mitra bestari itu tidak dicantumkan di halaman itu Dewan Penyunting, tetapi pada di belakang ada ucapan terima kasih kepada mitra bestari tertentu karena telah mereview artikel yang mana itu kita sebutkan, dan dia tidak sebagai penyunting ahli atau penarik tamu. Kemudian setiap terbitan akan sangat baik dengan mitra bestari yang tercantum itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai nanti sama terus. Nah, saya itu di beberapa jurnal itu seperti saya sampaikan terima honor terus, tetapi tidak pernah mengoreksi, dan itu sudah bertahun-tahun. Jadi rekening saya itu selalu muncul kiriman-kiriman itu. Lalu ini asosiasi keilmuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh mitra bestari. Jadi barangkali nanti ASEAN itu bisa mengidentifikasi nama-nama pakar yang ada dalam bidang ilmu administrasi publik, administrasi negara ini, siapa saja, alamatnya mana, dan itu disebarkan di lingkungan pengelola jurnal, sehingga kita bisa minta bantu teman-teman mitra bestari itu untuk melakukan review terhadap artikel yang sudah tersedia. Tidak hanya di lingkungan ASEAN, tapi juga barangkali ada mitra bestari dari luar Indonesia misalnya, itu justru akan sangat bagus. Kemudian yang sangat penting kalau kita berpikir tentang kenaikan pangkat, artikel itu harus bisa dilacak secara online, maka perlu kita juga membuat versi digitalnya, kemudian membuka akses atau kita daftarkan di open source journal ya, open journal system misalnya. Nah, tanpa online journal menyulitkan untuk dilacak dan disitasi. Nah, lalu tadi kesulitan di kami itu persoalan anggaran. Tadi dikatakan kita punya rumah untuk memasukkan itu, tetapi kalau sudah 4 terbitan yang lama itu langsung terhapus. Nah, ini juga kesulitan. Maka ya penyediaan dana yang cukup tentunya akan membantu untuk mengembangkan jurnal secara online dan cetak lagi. Nah, inilah kemudian yang harus kita perhatikan. Kita coba nanti ada dokumen itu tentang peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman akreditasi dan keilmuan. Jadi ini sebenarnya yang melatar belakangi penyelenggaraan lokakarya pengelolaan jurnal ilmiah ini, keprihatinan kita semua karena banyak sekali kalau kita berpikir praktis untuk kenaikan pangkat itu terhambat untuk masuk ke level kepala karena belum memiliki
artikel pada jurnal yang berakreditasi, sederhananya seperti itu. Nah, kita di ASEAN ini dan juga Magister Ilmu Administrasi UNIP ini berusaha untuk bisa mengembangkan itu supaya nanti semuanya bisa naik pangkat rektor kepala, semuanya bisa naik pangkat menjadi guru besar. Saya kira awalnya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jadi kesimpulan yang bisa kita garis bawahi bahwa jurnal-jurnal yang biasa kita terbitkan di berbagai universitas ternyata memang dianggap kualitasnya masih belum standar dan sehingga menyulitkan di dalam melakukan akreditasi. Itu kesimpulan yang sangat yang harus kita garis bawahi. Banyak berbagai persoalan yang tadi diungkap oleh Prof yang harus kita perhatikan bersama sehingga nanti kita di dalam menata jurnal yang akan kita lakukan terutama di lingkungan ASEAN ini bisa lebih baik dan lebih berstandar internasional maupun nasional. Demikian kesimpulannya Prof. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Ibu Nurul, waktu 25 menit, monggo silakan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan Prof berdiri juga karena ini saya kemarin diminta untuk membawakan contoh-contoh yang punya. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Nurul Idarti, ini saya dari UGM dan dari jurusan bisnis atau manajemen. Jadi mohon izin saya berada di ruangan ini karena mungkin bidang keilmuannya tidak sama. Jadi saya di sini bermaksud untuk berbagi pengalaman karena kebetulan sejak 2012 saya di MM di Magister Manajemen itu menjadi deputi akademik dan penelitian yang salah satu tugas pokok fungsinya itu adalah menangani jurnal. Nah, jurnal kami ini bernama Gajah Mada International Journal of Business atau disingkat dengan IGB, International Journal of Business. Mengapa nama Gajah Mada ini kemudian harusnya dihilangkan? Nanti saya ceritakan sedikit karena ternyata embel-embel nama universitas itu diberikan bobot sangat rendah oleh Dikti. Sehingga jadi di fakultas kami, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ada 2 jurnal. Jurnal pertama adalah Gajah Mada International Journal. Ini nanti saya akan cerita perjalanan panjang kami. Kemudian jurnal satunya lagi adalah Indonesian Journals of Economics and Business. Dan satunya lagi jurnal yang dikembangkan oleh Asosiasi Akuntansi Indonesia. Yang ini kembang lupis Pak Profesor. Jadi mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan juga. Asosiasi ini memang mendapat bobot tinggi untuk penerbitan jurnal, tetapi sustainability mungkin menjadi sebuah isu karena universitas saja, MM misalnya mengembangkan jurnal ini, sustainability menjadi sebuah isu, apalagi asosiasi yang rumahnya mungkin tidak jelas gitu. Jadi jurnal kami dulu namanya adalah Kelola. Jadi Kelola ini terbit di tahun 1991. Jadi pada saat itu memang bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bentuknya ini seperti ini tuh. Ini 1991. Kemudian tahun 1998, Kelola ini terakreditasi Dikti. Kemudian akhirnya pada tahun 99, jadi ada wacana memang saya menjadi dosen tahun 98, jadi pada tahun 97 petinggi-petinggi fakultas sudah berencana untuk melakukan internasionalisasi. Salah satu yang digarap adalah internasionalisasi media ilmiah yaitu jurnal. Pada saat itulah kemudian terjadi reinkarnasi atau transformasi Kelola itu menjadi Gajah Mada International Journal of Business dan full in English itu tahun 1999.
Nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat